wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam hari ini berkesempatan kembali hadir di masjid kita ini. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sempat lewat di jalanan ini. Saya coba cari-cari mana Masjid Al-Qurtubi itu. Tapi karena malam waktu itu saya mau ke pelabuhan penyeberangan, saya coba pelan-pelan lewat, tidak berjumpa. Tadi saya cerita kepada Abu Raihan, kata beliau mungkin masjid kita tertutup oleh bangunan yang ada di depan. Mungkin bisa jadi itu supaya lebih terlihat di pinggir jalan, maka masjid ini selain kita tingkatkan kualitas jamaahnya, pendidikan dan dakwahnya, maka kita tingkatkan juga kualitas bangunannya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul pertemuan kita pada malam hari ini yaitu taklid buta, penghalang dari hidayah. Kalau kita membaca sirah atau sejarah umat-umat terdahulu, baik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran atau juga dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita dapati orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan rasul, yang ingkar dan kufur, membangkang terhadap dakwah para nabi dan rasul, maka kita dapati salah satu penyebab utama terhalangnya mereka dari hidayah, dari mengikuti kebenaran, menerima dakwah para nabi dan rasul, salah satu sebab penghalangnya yaitu taklid buta kepada nenek moyang dan para leluhur. Taklid itu, Pak, kalau bahasa mudahnya yaitu meletakkan kalung, qiladah, seperti pada hewan ternak, sapi, kalau kerbau di hidungnya, kambing, hewan ternak, diletakkan tali di lehernya, dikalungkan. Untuk apa? Menarik dia agar ikut mengekor saja. Kenapa?
Karena hewan ternak itu tidak punya akal pikiran. Dia harus diseret dan dibawa agar dia mengekor. Maka seorang yang taklid buta yang ikut mengikuti orang lain tanpa dia tahu dasarnya benar atau tidaknya, maka ini dinamakan taklid buta. Dan ini salah satu penyebab utama umat-umat terdahulu menolak dakwah yang hak, menolak seruan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah di ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul, mari ikutlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan, ikutlah kalian kepada rasul. Diajak mereka, Pak, ayo, ini Al-Quran, ini wahyu dari Allah, ini rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Apa jawab mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Jawab mereka, cukup bagi kami apa yang telah kami dapati para leluhur kami melakukannya. Bapak-bapak kami, kakek kami sudah dapati mereka seperti ini dulu. Sudah, ini cukup. Ini alasannya. Maka Allah bantah. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengekor juga, mengikut juga leluhur-leluhur mereka itu, sekalipun kakek, bapak, nenek moyang mereka itu la ya'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, wa la yahtadun, dan tidak juga ada petunjuk, apakah mereka mau ikut juga? Sebenarnya jamaah kaum muslimin dan muslimat, seorang yang taklid buta, yang mengekor, mengikut orang lain tanpa tahu dasarnya, sebenarnya dia tidak berada di atas keyakinan. Kalau ditanya dia bimbang sebenarnya, ragu-ragu. Iya atau tidak benar. Bagaimana dia bisa mengetahui itu benar atau tidak? Ini taklid membuat mereka terhalang, sehingga mereka meninggalkan agama Allah, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan apa yang Allah wajibkan, serta mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Cukup bagi kami yang sudah biasa selama ini kami lakukan. Ini yang banyak kita dapati di tengah masyarakat. Ternyata hal tersebut adalah kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Bismillah. Di ayat lain, di surat Yunus ayat 78, Allah ceritakan umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Nabi Musa mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta meninggalkan kesyirikan, apa jawab mereka kepada Nabi Musa? Ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takunu lakum al-kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Hai Musa dan Harun, apakah engkau
datang kepada kami untuk memalingkan kami dari ajaran-ajaran nenek moyang kami, dari apa yang telah diyakini dan dilakukan oleh leluhur-leluhur kami. Lalu kalian berdua, hai Musa dan Harun, menjadi orang terkemuka pula di muka bumi ini. Kami tidak akan beriman kepada kalian berdua. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Lihat, alasan mereka tidak beriman, tidak mau beriman kepada Harun dan Musa, apa? Karena mereka menuduh Nabi Musa datang berdakwah itu untuk memalingkan mereka dari amalan yang sudah terbiasa mereka lakukan. Taklid buta, sehingga menghalangi mereka dari petunjuk dan hidayah. Mereka jadikan perkataan nenek moyang mereka, perbuatan leluhur mereka sebagai dalil, hujjah. Untuk apa? Untuk membantah wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu juga yang banyak kita temukan di tengah masyarakat ketika kita jelaskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun, tapi nggak ada dasarnya. Kalau ditanya, tidak ada dalilnya. Alasannya apa? Sudahlah, sudah dari dulu, belum tuanku lahir lagi, belum tuan lahir lagi, belum anda lahir, orang sudah mengerjakan ini, sudah melakukan ini. Apa mungkin pula mereka sesat? Apa mereka salah? Maka jawabannya seperti yang Allah katakan tadi, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun leluhur, bapak-bapak mereka itu tidak tahu sesuatu dan tidak berpetunjuk, mereka akan ikut juga? Inilah dia taklid buta itu. Di surat yang lain, di Asy-Syu'ara, ini kita cerita tentang umat-umat terdahulu ini, bagaimana mereka menentang dakwah Rasul karena taklid buta tadi. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 74, Allah ceritakan pula Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Apa jawab mereka ketika Nabi Ibrahim melarang mereka melakukan kesyirikan? Mereka jawab di dalam surah Asy-Syu'ara, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kata mereka, akan tetapi kami dapati bapak-bapak kami ya seperti inilah mereka lakukan. Sudah sejak lahir kita lagi, turun temurun, ini warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Kamu Ibrahim datang untuk merusak itu semua. Di dalam surat lain, yaitu surah Al-Anbiya di ayat 53, ketika Nabi Ibrahim jelaskan bahwa perbuatan mereka menyembah patung-patung itu, berhala itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jawab mereka, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak-bapak kami dahulu menyembahnya juga. Itu dia mengekor taklid buta. Dan taklid buta ini tercela dan terlarang di dalam agama kita. Apa kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini di surat Al-Anbiya dan juga surat Asy-Syu'ara yang barusan kita bawakan? Kata Imam Ibnu Katsir, lam yakun lahum hujjah siwa sani'i abaihim ad-dhalal. Mereka enggak punya hujjah selain daripada perbuatan leluhur mereka yang menyimpang. Itu aja hujjahnya. Beliau juga mengatakan, i'tarafu bi anna asnamahum la taf'ala syai'an min dzalik. Mereka mengaku patung itu nggak bisa melakukan apa-apa. Tahu mereka ketika Nabi Ibrahim hancurkan
patung-patung yang biasa mereka sembah. Lalu Nabi Ibrahim sisakan satu patung yang besar. Ketika mereka bertanya, menuduh Nabi Ibrahim yang melakukan, apa kata Nabi Ibrahim? Tanya ke patung itu. Dia di lehernya ada kampaknya. Mereka pun mengingkarinya. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Mereka tahu. Tapi kenapa mereka tersesat? Kata Imam Ibnu Katsir, wa innama ra'au aba'ahum kadzalika yaf'alun fahum ala atharihim yahra'un. Tapi mereka melihat leluhur-leluhur mereka menyembah berhala itu, melakukan perbuatan tersebut. Fahum ala atharihim, dan mereka yahra'un, bersegera mengikuti jejak-jejak leluhur mereka itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, inilah dia taklid al-a'ma atau taklid buta. Salah satu penghalang terbesar seseorang dari hidayah, dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsirnya beliau menjelaskan ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 170. Kata beliau, akhbara ta'ala an halil musyrikin. Allah Ta'ala memberitakan kondisi atau keadaan orang-orang musyrikin. Idza umiru bittiba'i ma anzalallah ala rasul. Apabila mereka diperintah, diseru, diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, raghibu an dzalik, mereka tidak mau. Qalu, kata mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dilakukan oleh bapak dan nenek moyang kami. Kata beliau, kata Imam As-Sa'di, faktafu bitaqlidil aba wa zahidu fil iman bil anbiya. Lalu mereka membatasi diri mereka dengan taklid kepada nenek moyang, serta meninggalkan keimanan kepada para nabi. Wa ma'ahada fa'aba'uhum ajhalun nas. Namun begitu, atau di samping itu, leluhur-leluhur mereka itu adalah orang yang paling jahil, wa asyadduhum dhalala, dan paling menyimpang. Wa hadhihi syubhah li raddil haqqi wahiya. Syubhat ini yang digunakan untuk menolak kebenaran ini lemah. Fa hadza dalilu ala iradihim anil haqq wa raghbatihim an. Ini menunjukkan mereka berpaling dari kebenaran dan tidak menyukainya. Kalau seandainya falau hudu li rusdihim wa husnu qasdihim lakana huwal haqqul qasdu, lakana al haqqu huwal qasdu. Kalau niat mereka benar, tujuan seseorang itu mencari kebenaran, pasti dia akan dapati kebenaran itu. Kata beliau, wa man ja'alal haqqa qasdahu wa man ja'alal haqqa qasduhu wa wazana bainahu wa baina ghairihi tabayyana lahul haqqu qat'an wattaba'ahu in kana munsifa. Kalau niat seseorang itu tujuannya adalah mencari kebenaran, lalu dia menimbang amalan-amalan, perbuatan serta keyakinan nenek moyangnya itu dengan yang lainnya, maksudnya dengan yang dibawa oleh para rasul atau dengan yang disampaikan kepada mereka, dia timbang. Pastilah, kata beliau, tabayyana lahul haqqu qat'a, pasti akan jelas dan nampak kebenaran itu, dan dia pasti akan mengikutinya jika dia betul-betul insaf. Masalahnya, kenapa orang yang taklid itu terhalang dari kebenaran?
Karena dia sudah pasang dulu di hatinya, apa? Pokoknya yang benar itu nenek moyang saya. Dia sudah itu dulu, maka dia tolak yang lain itu. Sudah, ini nggak ada. Walaupun Al-Quran yang disampaikan, maka dia akan tolak mungkin dengan, oh mungkin belum tentu juga maksud ayat itu yang seperti Anda pahami. Padahal jelas. Walaupun hadis Nabi yang disampaikan dan sahih, tetap akan ditolak. Karena di hatinya sudah ditanamkannya, pokoknya bagaimanapun yang sudah kita dapati dari nenek moyang kita, itulah dia yang hak. Walaupun sebenarnya tidak ada dalilnya. Di tengah masyarakat kita banyak contohnya. Banyak sekali contohnya. Kalau ikut-ikutan tanpa dalil itu, tanpa dasar dan tanpa tahu. Jadi ada lucu videonya di YouTube, pernah saya lihat di YouTube itu ada orang yang posting ya, atau di YouTube atau di mana, udah lama. Jadi ada orang dari Arab itu nyumbang untuk bangun masjid atau sumur atau apa begitu, berinfak, berdonasi. Lalu dia memberikan kata sambutan lah. Karena pakai kata sambutan itu pakai bahasa Arab. Dia sampaikanlah kata sambutan, ucapan terima kasih, harapan-harapan dia. Ya masyarakat yang tidak tahu dan tidak bertanya, tidak belajar, serta tidak ada pula yang mengingatkan, ikut-ikutan saja mereka apa? Setiap dia bicara pakai bahasa Arab, amin, 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 gitu. Padahal orang itu tidak berdoa. Orang itu hanya mengucapkan terima kasih kepada ini, semuanya dia hanya memberikan kata sambutan. Tapi karena pakai bahasa Arab, maka diambil. Aminkan. Itu sama seperti dilakukan oleh sebagian orang itu. Karena ikut-ikutan taklid buta, apa saja dijadikan selawat, sampai nyanyian-nyanyian dijadikan selawat. Pokoknya asal bahasa Arab, walaupun nyanyiannya tentang cinta-cinta antara laki-laki dan perempuan. Dinyanyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salafus saleh dahulu paham betul bahaya taklid buta ini, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat Islam. Maka mereka wanti-wanti mengingatkan umat untuk tidak taklid dalam agama. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula in aman wa in kafara kafar wa in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la yu'manu alaihi al fitnah. Artinya, janganlah salah seorang kalian taklid kepada seseorang dalam agamanya. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula. Janganlah salah seorang kalian taklid kepada orang lain di dalam agamanya. In amana aman. Jika orang itu beriman, dia ikut-ikut pula beriman. Wa in kafara kafar. Jika orang lain kufur, dia ikut pula kufur. Jadi dia terombang-ambing. Seperti beo, burung beo. Burung beo itu pandainya cuma mengikuti aja. Sehingga bercarut pun diikutnya. Diajarkan Al-Fatihah pun diikutnya.
Assalamualaikum pun diikutnya, tapi diajarkan bercarut, dia bercarut juga. Ah, itulah dia. Orang yang taklid itu hilang akalnya. Seperti hewan. Hewan ketika dilatih, sebagian hewan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan manusia, sebagian perbuatan orang, bukan karena landasan ilmu, dia paham, tidak. Tapi karena ikut-ikutan. Sementara kita manusia diberi akal, diberi mata, telinga, hati untuk bisa mengkaji dan mempelajari. Kemudian beliau melanjutkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa in kuntum labudda muqtadin, kalau kalian harus mengikuti seseorang. Nah, ini catatan penting ini. Kalau kalian harus mengikuti seseorang. Kenapa? Karena dalam hidup ini, kita ini makhluk sosial. Mau tak mau kita pasti mengikuti seseorang atau diikuti. Itu dia. Di tengah masyarakat seperti itu. Mengikuti atau diikuti. Kita makhluk yang butuh manusia yang lain. Tidak akan ada orang yang bisa tinggal hidup sendiri. Minimal ada orang yang bersama dia, diikutinya. Atau dia diikuti oleh temannya. Antara itu. Maka perkataan beliau, kalau kalian harus mengikuti, mencontoh, meniru seseorang, faqtadu bil mayyit, maka teladanilah, ikutilah orang yang telah wafat. Maksudnya ini para sahabat. Yang beliau maksud bil mayyit ini sahabat yang sudah mendahului mereka di zaman itu. Karena beliau katakan kepada orang-orang di masanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang diberi umur belakangan wafatnya. Maka beliau katakan, kalau kalian harus ikuti seseorang juga, ikuti yang sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Kata beliau, fa innal hayya la yu'man alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Walaupun dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, kan kita nggak tahu perjalanan hidup seseorang. Kita berharap diri kita dan saudara-saudara kita istiqomah sampai akhir hayatnya, tapi kita nggak tahu. Tidak sedikit orang yang semulanya kita lihat lurus, akhirnya terfitnah, berubah, berpaling dan berbalik arah. Maka yang paling aman apa? Yang paling aman mengikuti dan mencontoh salafus saleh. Dan ulama-ulama yang sudah mengikuti mereka dengan baik, itu paling aman. Mereka sudah selesai, tidak akan terfitnah lagi, sudah teruji, asar-asar dakwah mereka sudah nampak. Tapi orang yang masih hidup, kadang-kadang kita bisa jadi kecewa. Maka kalau ingin mengikuti juga, ikuti para salafus saleh. Itu kata beliau. Di sini juga dalam perkataan beliau ini ada pelajaran juga. Yang pertama, beliau mengatakan janganlah salah seorang kalian taklid dalam agamanya kepada orang lain. Kedua, beliau mengatakan kalau harus iqtida. Iqtida itu mengikuti dengan dalil. Jadi ada dua perbedaannya, iqtida atau ittiba. Taklid buta, ikut-ikutan tanpa dalil dan dasar. Ikut aja nggak paham, entah benar atau tidak. Kalau iqtida atau ittiba itu meneladani seseorang yang ada dalilnya, dasarnya. Nah, ini dibolehkan di dalam agama kita. Bahkan itu dianjurkan, mengikuti seseorang dengan dalilnya. Beliau juga berkata, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam salah satu asarnya, liwattinanna al-mar'u nafsahu ala annahu in kafara man fil ardi lam yakfur wa la yakunanna ahadukum imma'ah. Qila wa mal imma'ah? Qala alladhi yaqulu ana ma'an nas innahu la uswatun fisyarr. Kata beliau, hendaklah seseorang itu patrikan, tanamkan pada diri dia. Hendaklah seseorang itu tanamkan pada diri dia bahwasanya jika manusia kufur, dia tidak akan ikut kufur.
Wah, ini dia. Jadi orang yang taklid tidak punya prinsip hidup. Berbeda dengan orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, jalan salafus saleh yang mengikuti dalil. Dia orang yang punya prinsip. Sekalipun orang lain kufur, sekalipun orang lain memilih jalan yang menyimpang, saya tidak akan ikut-ikutan. Ini maksud beliau. Tanamkan pada diri kalian. Jika seluruh manusia di muka bumi ini kufur, bahwa dia tidak ikut kufur. Janganlah salah seorang kalian menjadi imma'ah. Wala yakunanna ahadukum imma'atan. Jangan kalian menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Kata beliau, al-imma'ah alladhi yaqul ana ma'an nas. Imma'ah itu orang yang prinsip hidupnya, saya ikut manusia banyak saja, saya ikut mayoritas, saya ikut orang saja. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada mencontoh dalam keburukan. Jadi mukmin yang benar, prinsip hidupnya bukan saya bersama orang banyak saja, mayoritas. Tidak. Tapi dia memegang teguh prinsipnya walaupun dia sendiri. Kata orang, sering kita dengarkan syubhat-syubhat, sudahlah. Tidak usah berlebihan beragama. Yang biasa-biasa aja lah, kayak orang-orang lain. Yang biasa-biasa saja. Standar-standar saja. Yang standar itu, standar kita Al-Quran dan hadis. Itu dia standarnya. Tapi yang dilakukan oleh manusia bukan acuan. Berapa banyak manusia di akhir tahun ini yang melakukan kemungkaran. Dan mereka juga sebagian besarnya adalah umat Islam. Ikut-ikut merayakan tahun baru, bergembira di hari itu. Ya mau bakar-bakar lah, apalah, tiup-tiup trompet, mengucapkan selamat dan segala macam, bermuhasabah pula, dihitung setahun ini apa yang telah saya lakukan, apa dan segala macam. Ini kan ikut-ikutan. Ini imma'ah. Apa yang dilakukan manusia ikut pula dilakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini dalil. Tolak ukur kebenaran itu bukanlah banyaknya pengikut, banyaknya jumlah jamaah, bukan. Tapi tolak ukur kebenaran itu adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan dalil yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini juga dalil bahwa ini juga dalil larangan taklid. Karena dikatakan di situ, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, karena kebanyakan manusia jauh dari agama Allah, kebanyakan manusia jauh dari ketaatan, kebanyakan manusia jauh dari kebaikan. Kalau engkau ikut, maka engkau akan menyimpang. Mereka akan menyimpangkanmu. Ini larangan taklid. Bisa jadi, bukan bisa jadi, bahkan memang seperti itulah dia. Orang yang betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah itu tidak banyak. Dia sedikit. Semakin kuat orang itu berpegang teguh dengan agama Allah, semakin taat, semakin baik, dia akan semakin asing di tengah manusia. Begitu juga di tengah umat Islam, yang paling baik, yang paling taat, yang paling memegang kebenaran, yang paling mengerjakan kewajiban, paling jauh daripada yang haram, dia juga akan dianggap aneh dan asing. Kenapa? Karena mayoritas manusia tidak seperti itu. Jadi para salafus saleh menyebut orang yang taklid itu dengan sebutan imma'ah, pengekor. Dan pengekor itu kurang percaya diri, selalu berada di belakang, tidak akan maju-maju. Ini salah satu dampak-dampak dari taklid buta.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sudah masuk waktu belum? Belum ya. Kata Al-Fudail, ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taqtar bi kathratil halikin. Kata beliau, ikutilah jalan petunjuk, maka tidak akan membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Dan jangan tertipu oleh jalan-jalan kesesatan, sekalipun banyak orang-orang yang binasa di atasnya. Apa maksudnya? Kadang-kadang seseorang ketika dia mendapati hidayah di atas kebenaran, dia lihat di sekelilingnya, kiri kanannya, alangkah sedikitnya orang yang seperti saya. Lalu dia merasa kok khawatir. Kenapa sedikit? Dilihatnya kelompok-kelompok lain begitu banyak, padahal itu berada di jalan-jalan yang tidak lurus, menyimpang dari jalan-jalan yang telah ditempuh, dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok banyak pengikutnya. Akhirnya dia merasa melemah. Maka diingatkan oleh Fudail bin Iyad, ikuti terus jalan petunjuk itu, walaupun sedikit orang yang menempuhnya. Jauhi jalan-jalan kesesatan, jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang binasa. Kalau memang salah, nggak mungkinlah sebanyak itu orang ikut itu semua. Kan ini dalil taklid buta. Apa mereka sesat semua? Jadi masuk neraka lah mereka semuanya. Urusan neraka itu urusan Allah. Ya, ya bisa jadi saja dia di akhir hayatnya dia dapat petunjuk. Alhamdulillah. Maka kita bisa juga memvonis. Akan tetapi Allah dan Rasulnya mengancam orang-orang yang meninggalkan petunjuk, meninggalkan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang yang menyimpang dan tersesat, diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan neraka. Masalah dia nanti masuk neraka atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Tapi kita harus takut dan khawatir, karena hanya Allah yang bisa tahu. Maka kita harus jaga, berusaha istiqamah di atas jalan kebenaran tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, wa kanu yusammuna al-muqallid al-imma'ah wa kanu yusammunahu al-a'ma alladhi la basirata lahu. Dulu para sahabat dan tabi'in menamakan muqallid, orang yang taklid itu, imma'ah. Mereka juga menamakannya a'ma, buta, orang yang tidak punya penglihatan. Wa yusammuna muqallidin atba'a kulli na'iq yamiluna ma'a kulli sa'ih. Dan mereka juga menamakan orang-orang yang taklid itu pengikut kullu na'iq, pengikut setiap suara. Asal ada orang berteriak, ikut. Asal terdengar suara, ikut. Hiruk pikuk di sana, ikut di sana. Itu karakter kebanyakan manusia. Suka ikut-ikutan. Lewat di jalan kan, nampak orang berkerumun pinggir jalan itu. Apa? Tengok pula, padahal tidak ada apa-apa. Penasarannya, padahal tidak ada apa-apa, ikut-ikutan. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Jadi di beberapa literatur atau referensi-referensi berbahasa Arab, sebagian menuliskan atau memberikan permisalan orang taklid itu seperti dua keledai. Nah, ada diceritakan itu.
permisalan ini. Jadi dua keledai milik seorang petani. Lalu keledai ini ditugaskanlah untuk membawa beban. Yang satu isinya garam. Isinya garam. Keranjangnya. Yang satu keranjang tapi kosong. Nah, jadi berjalanlah kedua keledai ini. Sampai setelah berjalan jauh, keledai yang membawa garam itu kan dia bebannya lebih berat. Dia capek. Nampaklah sama dia telaga. Langsung dia masuk ke telaga itu karena sudah kepanasan. Berendamlah dia di situ. Dia bawa garam. Mencair garamnya. Selesai berendam sekian lama, naiklah keledai yang bawa garam tadi. Dia sudah fresh, segar dia, nggak kepanasan. Apa kata keledai yang satu lagi yang membawa keranjang atau periuk yang kosong ini? Oh, enak juga, saya masuk juga. Masuk dia, terisi air. Akhirnya periuknya. Setelah puas dia berendam, dia berharap bisa segar. Naik ke atas, semakin berat beban dia. Sementara yang satunya enteng, ringan. Dia tidak melihat dulu kenapa dia masuk, dan kalau masuk ke situ apa akibatnya. Dia tidak lihat, yang penting ikut aja. Akhirnya apa? Menyusahkan diri sendiri. Bertambah beban dia. Nah, di dalam beberapa referensi literatur Arab itu dituliskan orang taklid itu seperti keledai inilah dia. Walaupun nanti akibatnya berbahaya, dia ikut, dia nggak peduli, nggak tahu dia. Nah, inilah dia. Taklid buta, makanya dia buta. Tidak punya penglihatan, tidak punya pandangan. Akal itu sudah terikat. Taklid itu mengikat. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Abu Hanifah lagi. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kata Imam Abu Hanifah, apabila aku mengatakan satu pendapat yang ternyata menyelisihi kitab Allah Ta'ala, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan perkataanku itu. Imam Abu Hanifah menyadari bahwa ilmu dia terbatas. Walaupun dia seorang imam besar, ulama besar, tapi dia tahu dia manusia, bisa salah. Maka dia ingatkan pengikutnya, kalau suatu saat kalian dapati pendapatku ternyata menyelisihi kitabullah, bertentangan dengan hadis Nabi, tinggalkan perkataanku. Ambil itu Al-Quran, ambil hadis. Ini yang diajarkan beliau. Maksudnya apa? Jangan taklid. Orang taklid itu enggak. Pokoknya walaupun ayat, walaupun hadis, mazhab kami yang benar. Nah, ini dia. Ini ta'assub, fanatisme. Taklid ini menimbulkan penyakit berikutnya apa? Fanatisme mazhab. Lalu fanatisme mazhab ini akhirnya melahirkan perpecahan di tengah umat. Masuk waktu. Kita dengarkan dulu kumandang azan. Setelah azan insyaallah kita lanjutkan materi kita dan tanya jawab. Silakan muadzin. Allahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sampai perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid kepada perkataannya ketika perkataannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Di antara penyebab munculnya taklid itu pengagungan yang berlebihan terhadap seorang ulama, seorang guru, karena berlebihan dalam memuliakannya. Lalu meyakini, karena sudah meyakini bahwa dia ini orang pilihan, orang hebat, menguasai segala macam ilmu, ya sudah, pokoknya apa yang dia katakan benar. Padahal tidak ada manusia itu yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Selain daripada nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka bisa benar, bisa salah, bisa diterima dan bisa ditolak. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala
Beliau pernah mengatakan, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlihi. Setiap orang itu bisa diambil perkataannya, bisa ditolak pendapatnya, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Ditunjuknya kuburan Nabi. Karena Imam Malik itu mengajar di Masjid Nabawi. Beliau imam Ahlul Madinah. Beliau tunjuk kuburan Nabi. Semua manusia itu siapapun bisa diterima, bisa ditolak, bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wajib kita terima. Adapun manusia, siapa yang wajibkan kita harus menerimanya di setiap perkataan dan perbuatannya? Tidak. Ajaran itu adalah yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul SAW. Para ulama hanya menyampaikan, bisa benar, bisa salah. Walaupun tentunya para ulama-ulama itu mereka adalah orang yang paling berilmu. Tapi ketika pendapatnya ternyata tidak sesuai dengan dalil yang lebih kuat, maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Kebanyakan penyimpangan-penyimpangan di zaman sekarang karena berlebihan tadi. Keyakinan yang berlebihan terhadap apa? Terhadap ulama. Maka dibohong-bohongi juga oleh sebagian orang yang hanya karena dia memakai serban, lalu memelihara jenggot, atau dia pakai jubah, lalu dia berbicara dengan bahasa Arab, kata dia, sudah langsung dianggap itu sudah luar biasa. Sampai ada kan bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu, sampai diludahi pun mulutnya mau dia. Ya karena berlebihan. Ini taklid yang membutakan. Kenapa? Karena kultus individu tadi. Banyak itu terjadi seperti itu. Dulu itu waktu saya mondok di Jawa, karena belum tahu, belum ngaji kan waktu itu. Karena berlebihan memuja seorang kiai itu. Nah, kiainya itu habis merokok, dibuang puntungnya itu, murid-muridnya berebut semua. Berebut puntung rokoknya, berkah sisa rokoknya. Sampai seperti itu. Selesai minum, kiai pulang, menutup majelisnya, ini nanti tidak akan tersisa lagi ini. Sudah berebut orang-orang. Kultus, pengagungan yang berlebihan terhadap kiai. Kita diperintahkan untuk menghormati ahlul ilmi, orang-orang yang dituakan, tapi tidak boleh berlebihan. Apa kata Nabi SAW? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi SAW, yang tidak menghormati yang dituakan di antara kami dan tidak pula menyayangi yang kecil. Tapi penghormatan itu ada batasannya. Ketika dia salah, tinggalkan kesalahannya, tetap kita hormati dia sebagai seorang apa? Seorang ahli ilmu dan ulama. Imam Malik rahimahullahu taala juga berkata, "Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi." Imam Malik berkata, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib, fanduru fi ra'yi, fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuhu, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh." Kata beliau, aku ini hanyalah manusia biasa. Kadang aku keliru, kadang aku benar. Subhanallah. Begitu tawadhu'nya sang imam. Maka lihatlah di dalam kitabku, lihatlah pendapat-pendapatku. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Dan semua perkataanku, pendapatku, yang aku tuliskan di kitab-kitabku, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah dia. Ketika kita misalnya mengaku bermadzhab Syafi'i, lalu kita dapati ternyata misalnya ada pendapat
ulama lain yang lebih kuat dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Lalu kita ambil pendapat ulama lain itu bukan karena kita membenci Imam Syafi'i, tidak. Tapi karena kita lebih mengedepankan yang benar. Maka kita tetap dianggap mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, beliau, ajma'al muslimuna ala man istabana lahu sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'ha liqauli ahadin. Ijma', sepakat seluruh kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi dia meninggalkan hadis tadi, sunnah tadi, hanya karena mengikuti pendapat orang lain yang tidak sejalan dengan hadis itu. Kalau kita ikuti ini, berarti kita ikut nasihat Imam Asy-Syafi'i. Itulah dia mengikuti mazhab dia sesungguhnya, yaitu mengikuti kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Imam Asy-Syafi'i pasti dia adalah orang yang paling kuat dalam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad, murid beliau rahimahullahu ta'ala, juga berkata, Imam Ahmad, tadi Imam Abu Hanifah sudah, Imam Malik juga sudah kita sebutkan, Imam Asy-Syafi'i juga, sekarang Imam Ahmad. Kata beliau, man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Karena tidak boleh kita menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika kita mengikuti hadis Nabi dan meninggalkan pendapat salah seorang ulama karena mengikuti hadis ini, hadis itu pun kita ikuti melalui para ulama juga yang menjelaskannya kepada kita. Ini dia namanya ittiba atau iqtida. Kalau taklid, itu dia yang tidak ada dasarnya. Meninggalkan hadis karena mengikuti pendapat yang tidak ada dasarnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, di antara bentuk-bentuk atau contoh-contoh taklid yang tercela di dalam agama, yaitu taklid dalam masalah akidah. Ini yang paling parah, yang paling berbahaya. Taklid dalam masalah akidah. Seperti mengikuti atau meyakini ada orang yang paham perkara-perkara gaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, sebagaimana diakui oleh sebagian orang yang mengaku sebagai kiai atau menisbatkan diri kepada ilmu sebagai ulama, sampai ada katanya yang bisa berbicara kepada orang yang dikubur. Ya, kemudian ada yang mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kepada dia dari kuburannya, menjabat tangan dia. Ini kebohongan, kedustaan, tapi ada yang mengikutinya dan banyak. Ini taklid dalam masalah akidah. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, kata Allah. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban itu. Kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dukun-dukun misalnya, peramal-peramal, anehnya dia bisa meramal orang, tapi dia tidak bisa meramal dirinya sendiri. Ya, dukun-dukun ini, dia bisa bantu orang lain, tapi dia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Nah, inilah kebohongan. Tapi banyak orang yang taklid
percaya dengan hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, apabila mereka melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji. Nah, ini yang kedua. Apa? Taklid dalam dosa-dosa dan maksiat kemungkaran. Tadi dalam masalah akidah. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, lalu diingkari, dinasihati, ditegur, apa kata mereka? Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ya, seperti inilah dulu kami dapati leluhur kami, dan Allah perintahkan kami melakukan ini. Pertama, mereka taklid kepada leluhurnya. Kedua, berdusta atas nama Allah. Apa? Mereka katakan ini syariat Allah. Allah yang perintahkan. Allah membolehkan. Ya. Apa kata Allah? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kekejian. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan berkata atas nama agama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Sebagai contoh juga, ucapan selamat Natal dan Tahun Baru itu kemungkaran. Ada orang yang mengaku ustaz membolehkan bahwa itu tidak termasuk kemungkaran, tidak termasuk ridho terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ada. Di antaranya ada ustaz yang baru mulai naik daun ya di medsos. Ya. Yang lulusan dari Mesir itu, Al-Azhar, yang katanya jago filsafat. Ini salah satunya. Memfatwakan Natal itu tidak ada masalah, boleh mengucapkan hanya sekedar lisan saja. Maka kita katakan, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah sama sekali tidak memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Para ulama-ulama dahulu, mereka mengatakan mengucapkan selamat Natal atau Tahun Baru itu sama artinya kita mengucapkan selamat kepada orang yang sujud kepada salib. Kita ucapkan selamat, tahniah kepada orang yang sujud kepada salib. Bahkan itu lebih besar dosanya daripada minum khamar, bahkan daripada berzina. Zina itu dosa besar, khamar itu dosa besar, tapi syirik lebih besar lagi. Dan ridho terhadap kesyirikan lebih besar daripada mendiamkan orang-orang minum khamar. Itu lebih parah lagi. Ini karena taklid ini. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu, kata ayat ini ada sebab nuzulnya di surat Al-A'raf ayat 28 ini. Orang-orang jahiliyah itu dulu mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dengan tanpa pakaian, buka aurat. Lalu dinasihati mereka, ditegur. Apa jawab mereka? Ya, dulu nenek moyang kami juga melakukan ini, dan ini memang syariat Allah. Allah membolehkan. Ini dia, Allah yang perintahkan, kata mereka. Ini kebohongan. Makanya Allah bantah di sini. Allah itu tidak akan memerintahkan kepada perbuatan keji. Apakah kalian akan berkata atas nama Allah dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui? Bentuk-bentuk taklid lainnya seperti mengekor dalam masalah-masalah furu' agama. Masalah furu'iyah, tapi ngekor-ngekor aja. Nah, contohnya itu fanatisme madhab. Ikut-ikutan fanatisme madhab. Ya. Seperti yang taklid dalam masalah ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dasarnya atau sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah serta amalan salafus saleh. Walaupun salah,
Walaupun jelas dalilnya, ya memang yang kalian sampaikan itu benar, tapi ya gimana lagi, ini kan apa namanya, kearifan lokal, harus kita jaga. Ini taklid ya, dalam masalah-masalah furu' agama. Termasuk juga taklid yang tercela yang berikutnya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, meniru menyerupai orang-orang kafir dalam adat kebiasaan dan yang menjadi ciri khas mereka. Contohnya tadi seperti perayaan-perayaan hari-hari besar atau hari raya mereka. Kalau kita tanyakan, kok kamu ikut perayaan tahun baru? Ya orang gimana lagi, sudah seperti ini adanya orang. Ya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kemudian termasuk juga bentuk taklid yang tercela, yaitu sengaja mencari-cari pendapat-pendapat ulama yang lemah untuk memperkuat atau menjadi alasan bolehnya apa yang dia lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, atau disebut oleh para ulama tatabbur rukhsah. Dicari-carinya lah, oh pendapat ulama ini boleh, ada kok sedikit-sedikit alasan, ini masalah khilafiyah, ada ulama yang membolehkan. Termasuk seperti masalah mengucapkan selamat Natal itu. Maka alasannya, apa kata alasannya? Saya 9 tahun di Al-Azhar. Alasannya itu dalilnya, ini taklid ini. Saya 9 tahun di Al-Azhar. Saya lihat Syekhul Azhar, rektor Al-Azhar itu begini, begitu mengucapkan selamat Natal. Jadi dalilnya bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan salafus saleh, tapi dalilnya apa? Dalil taklid ini. Dicari-cari rukhsah, pendapat-pendapat ulama-ulama yang lemah. Untuk apa? Untuk menguatkan pendapat dia. Nah ini juga tercela seperti ini. Bayangkan orang yang sudah sekian lama, hampir 10 tahun saja masih seperti itu. Bayangkan, apalagi kalau tidak berilmu. Ini hidayah. Maka banyak-banyak kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terakhir sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, kita tutup materi kita dengan hadis Rasulullah SAW. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh. Kata Nabi SAW, kelak kalian pasti mengikuti ajaran-ajaran, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam liang dok. Dok itu sejenis reptil, ya, hewan reptil yang hidup di gurun pasir, buat lubang di dalam tanah. Lubang dok itu gelap, bercabang-cabang. Kadang-kadang di dalamnya ada kalajengking, ada ular berbisa. Nah, Rasulullah gambarkan, sampai-sampai kalau orang-orang umat-umat sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dok itu yang berbahaya itu, entah apa di dalamnya kita tidak tahu pasti, bahaya apa yang menanti, kalian ikuti juga. Maksud Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini ingin mengingatkan kita supaya tidak taklid buta. Dan bahayanya apa? Taklid buta itu akan menggiring seseorang ke dalam jalan yang gelap gulita dan tidak tahu kemana akhir ujungnya. Wal'iyadzubillah. Lalu apa obatnya agar kita terhindar dari taklid buta? Yang pertama, perbanyak doa meminta hidayah dan taufik.
Ini dia, selalu minta hidayah dan taufik. Minta tunjukkan kepada Allah itu kebenaran, dan juga minta hidayah agar bisa mengikutinya. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku yang benar itu benar-benar benar, betul-betul yang benar. Tidak cukup itu saja, dan anugerahilah aku ittiba'ah. Karuniai aku untuk mengikuti yang benar itu. Karena ada orang, dia udah tahu benar, tapi dia belum Allah beri bimbingan, karunia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mengikutinya. Wa arinil batila batila. Dan perlihatkanlah kepadaku sesuatu yang batil itu memang batil. Karena ada orang melihat batil itu samar-samar. Ada pula orang melihat yang batil itu dianggapnya benar. Kita minta, ya Allah, jadikanlah di mataku yang batil itu memang batil, tidak samar-samar, jelas bahwa itu batil. Warzuqni ijtinabah. Dan anugerahilah aku, ya Allah, untuk menjauhinya. Tunjuki aku agar bisa menjauhinya. Ada orang dia sudah tahu itu batil, salah, tapi dia nggak bisa menjauhinya. Tidak ada semangat untuk meninggalkannya. Kenapa? Hidayah. Minta kepada Allah, ini pertama. Kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, obat atau benteng dari taklid itu apa? Ilmu. Belajar. Maka rajin-rajin belajar agama itu. Walaupun sedikit yang hadir, 2, 3, 4 orang ada guru kita mengajar, datangi, pelajari, khususnya masalah akidah. Lihat ayat-ayat yang kita baca tentang umat-umat terdahulu yang menolak dakwah para nabi dan rasul karena kejahilan mereka, jahil. Jadi belajar, tuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak tahu satu perkara, tanya kepada guru kita. Ingat, guru kita. Banyak orang di zaman sekarang, karena mudahnya fasilitas sosmed dan internet, mereka tidak bertanya lagi kepada guru. Mereka bertanya kepada apa? Kepada internet, ketik, keluar. Akhirnya bisa jadi dia salah paham. Karena kadang tulisannya itu, penulis dia menulis sesuai dengan kondisi dan keadaan dia. Atau dia sedang menjelaskan sesuatu yang mungkin contoh-contohnya tidak ada di tempat kita. Ketika kita tanya kepada guru kita, bisa lebih paham kita. Dia menjawabnya lebih konkret, lebih jelas. Sehingga kecil kemungkinan kita salah paham. Berbeda dengan orang yang bertanya kepada Google. Apalagi sekarang orang bisa bertanya kepada chat GPT itu ya, atau AI itu, tinggal tanya masalah agama, keluar juga. Dan itu bukan referensi, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Hati-hati. Kalau ada sesuatu yang tidak paham masalah agama, atau kita ingin tahu hukumnya, tanyakan kepada guru kita. Tapi saya kan tidak punya akses kepada guru kita. Tidak semua orang bisa bertanya langsung kepada beliau, Ustaz. Bisa melalui orang yang kenal dia, atau yang bisa menghubungi dia, titip pertanyaan, atau ketika kajian, tanyakan. Ini cara kita apa? Menghindari taklid buta. Kemudian terakhir, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, obat dari taklid buta itu, tanamkan dan yakinilah bahwa kebenaran itu akan selalu dianggap asing dan aneh. Dan jangan pernah berkecil hati dan khawatir ketika Anda memegang kebenaran, lalu Anda melihat sedikitnya pengikutnya. Ingatlah para nabi dan rasul, bagaimana mereka berdakwah dahulunya. Mereka menjadi minoritas, sedikit, tapi mereka sabar, istiqamah, dan tetap teguh
terus memegang kebenaran. Sampai akhirnya Allah menangkan kebenaran tersebut. Jadikan tolak ukur Anda bukan kuantitas jumlah, tapi selalu tolak ukurnya adalah Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus saleh. Ini tolak ukur kita dalam beragama. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Allahu a'lam. Sambil menjawab pertanyaan silakan diedarkan kotak infak. Dan insya Allah saya 500, tolong dicatat nanti saya kasihkan nanti ya. Silakan yang lainnya. Infak kita untuk membangun apa ini? Membangun apa? Pesantren ya, pondok kita di sini. Masya Allah, untuk pesantren kita di sini. Silakan. Bismillah. Mohon nasihat Ustadz buat seorang ibu yang anaknya terpapar kajian yang ngaji sembunyi di rumah dan mengkafirkan yang bukan golongan mereka. Allahul musta'an. Terpapar kajian yang ngaji sembunyi di rumah dan mengkafirkan yang bukan golongan mereka. Yang pertama, wahai ibu, ini pertanyaan dari ibu yang tentu sangat menyayangi anaknya. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah dalam sujudmu, wahai ibu. Ketika engkau bangun di sepertiga malam terakhir, menangis pada Allah, teteskan air mata, panjatkan doa, tengadahkan tanganmu ke atas langit, minta kepada Allah agar anakmu tersebut diberi hidayah kepada jalan yang hak, dihindari dari syubhat-syubhat dan penyimpangan-penyimpangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ibu mungkin untuk menasehatinya mungkin tidak bisa, bahkan saya yakin pasti akan dibantah oleh anak ibu tersebut. Maka cari pembanding. Apa pembandingnya? Cari pembandingnya apa? Cari buku-buku yang mematahkan syubhat-syubhat takfiri. Paham takfiri tadi? Paham golongan yang suka mengkafirkan di luar kelompoknya ini. Cari buku-buku yang mematahkan syubhatnya, berikan kepada dia atau duduk bersama. Duduk bersama, nak, kamu kan sudah belajar. Nih, mari kita baca ini, lihat sama-sama. Buka hati itu dulu. Niatkan untuk mencari kebenaran. Ibu punya buku ini. Coba baca. Karena biasanya ibu, kelompok-kelompok seperti itu sudah didoktrin bahwa selain kelompoknya itu salah. Jangan didengarkan. Harus ada pembanding. Cari buku-buku yang bisa mematahkan syubhatnya. Dulu Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh kaum Khawarij. Bayangkan Ali bin Abi Thalib aja dikafirkan oleh kaum Khawarij. Dikirimlah oleh Ali bin Abi Thalib sahabat Ibnu Abbas, ulama di kalangan para sahabat. Karena hanya ulama yang bisa mematahkan syubhat-syubhat orang-orang tersebut. Diajaklah mereka diskusi, ditanyakan, apa alasan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Tanya dia, apa alasan dia mengkafirkan orang di luar kelompok kajian dia itu? Sebutkan satu persatu, dibantah oleh Ibnu Abbas, dijelaskan kesalahan mereka. Yang kedua, yang ketiga. Nah, sampai akhirnya sekitar 3.000-an rujuk tobat dari paham Khawarij itu, dan sisanya masih terus membangkang, akhirnya diperangi oleh pemimpin ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi harus ada pembanding yang membantah syubhatnya itu. Kemudian coba misalnya ada ustadz-ustadz kita di tempat ini, undang ustadz itu atau ajak anak itu bertamu main ke rumah ustadz itu, tapi sebelumnya sudah komunikasi sama ustadz itu. Ustadz, kami mau bertamu, saya minta tolong coba beri pencerahan untuk anak saya, background pemikirannya seperti ini. Mudah-mudahan
bisa terbuka pemikirannya. Dan ini bahayanya, kenapa anak-anak muda ini seperti ini? Bahaya kenapa? Karena dia cari-cari di internet, baca-baca. Setelah dia dapat syubhat itu, dia akan cari lagi. Di mana di sini ada tempat orang-orang yang mengajarkan yang seperti ini. Inilah dia yang benar. Biasanya semangat-semangat keagamaan dia untuk membela kaum muslimin yang tertindas, itu yang dibangkitkan. Itu yang dibangkitkan. Kita ini harus berjihad, kita harus melawan orang kafir, kita harus begini, begitu. Itu dulu. Sehingga ghiroh, semangat kecemburuan dia dalam beragama bangkit. Ketika itulah dimasukkan syubhatnya. Lalu mulailah orang-orang Islam di luar kelompoknya yang dianggap tidak punya pemimpin, yang dianggapnya tidak menegakkan jihad, tidak punya khalifah, tidak punya ini. Ini sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, kata dia. Sudah, ini kafir. Ini berbahaya pemikiran ini. Ya. Harus diperangi syubhat-syubhatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi anak ibu ini hidayah. Assalamualaikum Ustaz, ada seseorang yang dahulunya melakukan praktek riba. Banyak usahanya sekarang masih dari hasil riba. Sampai-sampai dia mendirikan sebuah musola dari hasil riba tersebut. Yang ditanyakan, apakah mendapatkan pahala jika orang tersebut berinfak dari hasil usaha tersebut? Pertama yang saya tanyakan juga, Anda yakin dan sudah tabayyun bahwa penghasilan dia hanya riba toh, 100% riba, atau dia punya penghasilan lain selain daripada riba? Karena ini masalahnya bukan diri Anda, tapi orang lain. Ketika kita mengatakan si fulan begini, apa hukumnya? Kita harus yakin dulu, betul enggak? Ya mungkin dia memang ada dari hasil riba. Dan riba yang seperti apa hasil dia itu satu. Kemudian apakah dia punya penghasilan lain? Jadi kita harus tabayyun. Sehingga kita bisa jelas. Ketika kita tabayyun, bisa jadi nanti musola itu dari duit yang lain. Kita nggak tahu, makanya ya harus tabayyun dulu. Oh enggak, orang banyak mengatakan begitu Ustaz. Enggak, itu kan perkataan orang. Tanyalah kepada dia. Ya nggak enak saya nanya Ustaz. Kalau nggak enak, nggak usah ditanyakan ya. Doakan saja. Karena untuk apa kan? Ya. Oh bapak sendiri. Kalau memang betul seperti itu, maka ketika seseorang melakukan praktek riba, dia bertobat dari riba, modal dia itu, yang modal itu punya dia. Yang modal itu punya dia. Yang ribanya itu bukan hak dia, itu bisa difungsikan untuk sosial. Ya, bisa difungsikan untuk sosial selain tempat ibadah. Misal, boleh dia untuk jalan, untuk pagar, ya. Sudah terlanjur. Iya, baik. Kalau sudah terlanjur, insya Allah tobat diterima oleh Allah. Yang sudah berjalan sekarang musola tetap insya Allah tidak ada masalah, insya Allah. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Bahkan fatwa lajnah daimah itu lembaga riset dan fatwa di Arab Saudi ditanyakan tentang bunga-bunga bank itu bisa nggak dibolehkan, dimanfaatkan. Bahkan untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan, untuk panti asuhan anak yatim itu juga dibolehkan. Ya, memang kalau tempat ibadah itu tidak sepatutnya, tapi kan sekarang itu dulu tidak tahu, sudah terjadi. Nah, insya Allah silakan dimanfaatkan, insya Allah tidak apa-apa. Kita sudah bertobat kepada Allah, ya Pak ya. Nah, tambah satu lagi. Ndak Pak Ado. Bahasa Indonesia Raya seketek ndak Pak Ado. Iya. Iya. Masya Allah. Ya.
kita pinjam dari musola lain untuk bawa ke situ. Iya. Sebenarnya di musola-musola lain itu kan sudah diwakafkan, ya, peralatannya itu diwakafkan, dimanfaatkan untuk apa? Untuk kaum muslimin, dimanfaatkan untuk ibadah, untuk dakwah. Selama itu dimanfaatkan untuk dakwah dan ibadah, dan kita sudah izin dengan orang yang sebagai wali, nazir wakafnya, pengelolanya, insya Allah tidak ada masalah, karena itu bukan disalahgunakan, masih dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf orang itu. Misalnya dia mewakafkan sound system itu untuk apa? Sound system, ya untuk menunjang ibadah dan dakwah di masjid, di musola. Kita pakai pinjam untuk dakwah di masjid yang lain juga, nanti dibalikkan lagi, insya Allah orang itu dapat pahala, insya Allah, ya. Tapi tentu dengan seizin orang yang sudah diberi amanah, wewenang untuk mengelolanya. Allahu a'lam. Kecuali dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda dari wakafnya, misalnya untuk pribadi, misalnya, itu yang tidak boleh, ya. Iya Pak. Berarti sudah terjawab ya. Jadi udah tabayun kita. Langsung. Ya. Apakah mendapatkan pahala? Apakah boleh musola digunakan untuk beribadah? Oh, ini udah terjawab tadi, insya Allah. Baik, kita lanjutkan yang lainnya. Ini gantian dulu, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin, amin. Bagaimana hukumnya untuk kami yang bekerja di lapas atau rutan ketika ada perayaan Natal membantu mempersiapkan kegiatan tersebut, karena memang secara tugas pokok dan fungsi untuk urusan itu yang mempersiapkan adalah staf bagian pembinaan narapidana, tahanan, dan yang terakhir, apa hukumnya memakan nasi kotak yang disediakan dalam acara tersebut? Ini tentu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh sebagian teman-teman yang bekerja di salah satu instansi, lembaga, atau perusahaan-perusahaan tertentu. Yang pertama, hendaklah kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Harus usaha dulu. Apa usaha itu? Sampaikan dengan cara yang baik kepada atasan. Misalnya, bagaimana kalau seandainya yang bertugas dalam untuk menyiapkan itu teman-teman sepekerjaan yang memang beragama non-Islam, nah, beragama Nasrani misalnya, karena ini sesuai dengan mereka. Sementara kami yang Muslim kan bertentangan dengan akidah kami. Nah, sampaikan dulu dengan cara yang baik. Ya nanti kena marah ya, itu kita harus bersabar. Setelah kita sampaikan misalnya tidak diterima, lalu kita dipaksa untuk melakukan itu, ya itu mungkin kondisi terpaksa. Apalagi itu lembaga resmi pemerintah. Maka minimal ada pengingkaran di hati. Minimal ada pengingkaran di hati. Kenapa? Itulah derajat terkecil, tingkatan terkecil untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, robah dengan tangannya, kalau dia mampu dan punya kekuasaan di situ. Jika dia tidak bisa, robah dengan lisan yang memberi nasihat, menyampaikan. Kalau tidak bisa, ingkari dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Dan memang faktanya kita memang lemah iman kita. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan pemimpin kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa hari yang lalu saya juga dikirim pertanyaan oleh seorang jaksa yang luar biasa. Dia memimpin di salah satu kejaksaan di salah satu provinsi. Kondisi dia tidak bisa apa-apa. Ya kita berikan nasihat, lakukan semaksimal yang kita bisa untuk menghindarinya. Setelah itu kalau kita nggak bisa, ya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan ingkari dengan hati kita. Maka kita yang tidak terikat ini bersyukur kepada Allah. Ya, kita tidak terikat apa-apa, tidak diperintah oleh orang, tidak, alhamdulillah, ya. Nah. Baik, kita lanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Iqra. Bacalah olehmu. Kenapa dalam rukun salat dibaca pertama kali surah Al-Fatihah, tidak surat Iqra? Karena itu pula Allah menetapkan. Ya enggak tahu kita ya kenapa. Ya. Al-Fatihah kenapa dia dimulai mushaf dengan Al-Fatihah? Karena dia itu namanya Al-Fatihah, artinya pembuka. Surat pembuka, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya, yang menurunkan wahyu adalah Allah. Yang menetapkan di mana letak surat di mushaf itu dan di mana letak ayat itu juga adalah Allah. Itu bukan Rasulullah SAW, itu langsung dari Allah. Ini surat ini di sini, ini surat ini di sini, itu dari Allah langsung. Maka hikmahnya apa? Kenapa? Karena kita diuji, patuh enggak kita. Walaupun kita nggak paham apa maksudnya, apa hikmahnya, tapi yang jelas itu perintah Allah, harus kita lakukan. Nanti kalau dibuka pertanyaan ini kan, kenapa surat yang pertama kan Iqra? Kenapa tidak itu yang dibaca di awal sholat? Nanti surat terakhir An-Nas. Kenapa tidak setiap menutup sholat harus An-Nas pula? Nah begitu pula nanti akhirnya. Maka tidak boleh seperti itu ya. Itu memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum kita sholat Isya. Siapakah pemimpin kaum muslimin yang perlu ditaati jika seseorang tinggal di negeri kafir? Pertama, harus kita pahami Rasulullah SAW dan juga salafus saleh berlepas diri dari kaum muslimin yang sengaja tinggal di negeri-negeri kafir tanpa ada uzur di sana. Maka nggak boleh kita tinggal di negeri kafir kalau tidak ada daruratnya. Apa contoh daruratnya? Itu berniaga, berdagang. Nah itu kan dibolehkan. Bukan untuk hidup di sana, tinggal di sana. Kemudian kedua, berdakwah. Tujuan kita menyebarkan Islam, agama Allah, silahkan. Yang ketiga, mempelajari, misalnya mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan itu tidak ada di tempat kaum muslimin. Adapun kalau hanya sekedar tinggal di sana, kita merasa di sana gaji lebih besar, ya, kehidupan lebih enak, lebih itu, dan orang di sana lebih maju, nah ini bukan alasan. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir dan mati di negeri kafir tanpa ada uzur dan alasan darurat. Kemudian orang-orang yang dibolehkan seperti berdagang atau dia sebagai utusan diplomatik dari suatu negara, duta besar misalnya, atau dalam bekerja, atau di sana dalam tujuan mengembangkan agama, ya, itu kan berjihad, berdakwah. Itu juga ada syarat-syaratnya lagi. Bukan setiap orang. Ada syarat-syarat yang dituliskan oleh para ulama untuk apa? Untuk menjaga agamanya. Karena tidak sedikit orang yang mengaku muslim lalu pergi ke negeri muslim, tinggal di sana berubah. Sehingga susah membedakan antara dia dengan kaum muslimin. Sudah seperti orang-orang kafir itu lagi. Ini sangat berbahaya. Kemudian ketika seorang muslim ada alasan yang dibolehkan oleh syar'i untuk tinggal di sana, siapa pemimpin dia? Kalau dia di sana pemimpin negara tersebut dan dia tinggal di sana, dia tetap wajib mengikuti peraturan-peraturan di sana yang tidak membahayakan agamanya. Untuk apa? Untuk maslahat dan untuk tidak membahayakan dia. Misalnya masuk ke situ harus pakai visa, harus ada izin tinggal, harus begini dan begitu, dipatuhi. Kecuali peraturan-peraturan yang menghalangi dari agama, misalnya tidak boleh sholat, itu nggak boleh, itu harus ditinggalkan. Sebagian kaum muslimin ada demi dunia, karena merasa gaji bekerja di negeri-negeri orang kafir itu besar, dia rela walaupun nggak bisa sholat. Karena di sebagian tempat perusahaan-perusahaan di negeri-negeri kafir itu ada sebagian kaum muslimin yang ketahuan sholat, dia diam-diam sholat, ketahuan langsung dimarahi.
Kamu kesini ini bekerja bukan untuk ibadah. Kalau mau sembahyang, mau sholat, mau ibadah, jangan kerja di sini. Begitu. Ada seperti itu, nggak bisa sholat 5 waktu, nggak bisa sholat Jumat. Di sebagian negeri-negeri kafir seperti itu. Harusnya dia tinggalkan itu. Bagaimana mungkin hanya untuk uang yang fana, yang di negeri sendiri kalau dia mau bekerja dan berusaha pasti didapatinya juga. Soal banyak sedikit itu nilainya dari keberkahan. Seperti orang yang berbondong-bondong ke Australia misalnya, dipuji-puji di sana itu semua fasilitas disediakan pemerintah. Setiap orang kalau punya anak satu sekian, tanggungannya kesekian, diberi segala macam. Lah itu kan negeri kafir, pemimpinnya kafir. Ya. Dan di sana pemimpin kaum muslimin di sana siapa? Kalau pemimpin negara di sana jelas presidennya. Dan kaum muslimin yang berada di sana mematuhi peraturan-peraturan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia misalnya penetapan hari raya, maka yang mereka ikuti apa? Organisasi-organisasi atau ulama-ulama yang ada di sana, ulama kaum muslimin. Mereka menjadi pemimpin agama. Seperti di Amerika itu di sana ada ikatan ulama dan dai-nya. Di Amerika itu ada pula kaum muslimin membentuk Rabithah, ikatan para ulama. Dan mereka nanti yang seperti majelis ulama di kita mengeluarkan fatwa dan segala macam. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka mereka mengikuti negeri kaum muslimin terdekat. Nah, seperti penetapan Ramadan, penetapan Idul Fitri, ya, Idul Adha. Ini kan mengikuti pemimpin. Nggak mungkin mereka mengikuti pemimpin yang kafir di sana. Di negeri kafir itu, maka mereka ikuti majelis atau ikatan atau ulama-ulama di sana yang ada pemimpinnya atau negeri kaum muslimin yang terdekat dari mereka. Allahu a'lam bissawab. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan terakhir silakan. Iya. Iya. Apa hukumnya? Seharusnya yang kita pilih, seharusnya kita memilih pemimpin itu, apalagi pemimpin dalam urusan umat, ya, memimpin umat, masyarakat yang besar, itu harusnya dipilih pemimpin adalah laki-laki. Itu dalam prinsip Islam, ya, itu sebenarnya. Wanita itu menjadi pemimpin dibolehkan oleh Islam pada batasan-batasan yang telah diberikan oleh Islam. Misalnya sesama wanita, atau memimpin di sekolah perempuan, atau memimpin di lembaga-lembaga perempuan, atau memimpin anak-anak, atau di rumah tangganya. Ini batasan-batasan yang diberikan oleh Islam. Atau adapun memimpin negara, memimpin rakyat, maka kalau dalam sistem Islam, pemerintahan dalam sistem Islam, pemimpin harus dari kalangan laki-laki. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor yang mendukung, menguatkan laki-laki yang lebih layak di dalam Islam menjadikan pemimpin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, dan rumah tangga itu gambaran kecil dari sebuah masyarakat. Selain itu juga, ya terserahlah, mau laki-laki itu bukan urusan kita ya. Nah, itu bukan urusan kita, tapi kita jawab secara umum ini. Secara umum, tetap pemimpin itu seharusnya di dalam Islam itu adalah laki-laki. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Itu saya tidak tahu kalau itu. Hah? Iya. Oh, keluarga semuanya ya. Kalau sudah terjadi, karena kan kita tahu di negeri kita tidak menerapkan sistem politik Islam, ya, kita tidak bisa memaksakan juga apa yang kita inginkan. Saya menjawab pertanyaan itu sesuai dengan batasan keilmuan. Yang ditanya itu apa di dalam Islam, ini dia. Tapi kalau real faktanya itu kan berbeda, karena yang diterapkan berbeda.
Nah, jadi kalau sudah memang terjadi dan ternyata pemimpin kita itu misalnya qadarullah adalah seorang wanita, ya kita tetap harus mematuhi dan mentaati aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama. Ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan. Nah, ya kita doakan mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk umat. Di dalam sejarah Islam, di masa beberapa periode masa khilafah dahulu, dalam masalah khilafah Abbasiyah, kekuasaan kerajaan Mamalik di Mesir, dan itu sempat di beberapa periode itu dipimpin oleh perempuan. Tapi itu bukan berarti direstui oleh para ulama. Cuma karena sudah terjadi, ya sudah, tetap harus sebagai pemimpin, dan dia seorang muslim, harus diikuti dan dipatuhi. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, semakin meneguhkan kita di atas agama ini dan memotivasi kita untuk semakin semangat belajar, memiliki prinsip yang kuat dan berdakwah di masyarakat dengan cara hikmah dan juga dengan keteladanan yang baik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.